berdirinya saya di sini berkesempatan untuk menyampaikan pidato dengan mengangkat tema Nabi Muhammad adalah idolaku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita tentunya pasti memiliki idola masing-masing. Kalau anak-anak banyak mengidolakan tokoh-tokoh kartun dan ada juga yang mengidolakan para penyanyi. Dan apakah anak-anak yang mengidolakan tokoh-tokoh tersebut salah? Dan apakah anak-anak yang mengidolakan para penyanyi tersebut keliru? Tidak, jikalau mereka hanya sekedar menyukai musiknya saja. Jikalau mereka hanya sekedar menyukai lagunya saja. Namun salah jikalau mereka mengikuti perilaku dan perbuatan para penyanyi tersebut. Kenapa? Karena para penyanyi tersebut hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya kata salah dan keliru. Hadirin rahimakumullah. Lantas, siapakah sosok yang pantas untuk kita jadikan idola? Yang pantas untuk kita tiru akhlaknya? Yang pantas untuk kita tiru perilaku dan perbuatannya? Tidak lain adalah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan mengapa kita harus mengidolakan beliau? Dan mengapa kita harus mengikuti akhlak beliau? Dan mengapa kita harus mengikuti perilaku dan perbuatan beliau? Karena beliau, Nabi Muhammad SAW, memiliki akhlak yang mulia, senantiasa berkata jujur, perkataannya menyejukkan hati, dan senantiasa kasih sayang terhadap sesama. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'alla khalaqal azim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, Innama ba'asta lat-tamam makarramal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah. Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW hendak menuju ke Ka'bah, dan ternyata di tengah perjalanan tersebut Nabi Muhammad SAW merasa ada yang tidak biasa. Ternyata ketika Nabi Muhammad SAW menuju ke Ka'bah, ia pun tidak melihat orang kafir Quraisy yang biasanya melempari beliau dengan kotoran, yang biasanya memudahi beliau ketika beliau hendak menuju ke Ka'bah. Dan pada akhirnya beliau pun bertanya kepada para tetangga, dan ternyata si kafir Quraisy tersebut sedang sakit. Lantas mendengar hal tersebut, apakah yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi merasa senang karena orang yang biasanya melempari beliau sedang sakit? Tidak. Nabi Muhammad SAW malah justru ikut turut prihatin dan ingin menjenguk si kafir Quraisy tersebut. Ya, begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya. Beliau senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad SAW menjenguk si kafir Quraisy tersebut, dan pada akhirnya si kafir Quraisy tersebut pun mengakui bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, marilah kita sejenak bersolawat bersama. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah.
pidato yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu